Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan pada manusia sejauh mana ada kesatuan dalam hati-hati manusia. Apabila dalam hati manusia ada mahabbah, kasih sayang satu sama lain, dalam hati manusia ada satu hati, kecintaan satu sama lain, maka sejauh itu akan datang nusrah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila manusia di dunia ini menjalankan kehidupan untuk menaikkan takaza jasmani, bagaimana jasmani saya menjadi cantik, baik, indah, bagaimana jasmani saya mendapatkan pakaian yang baik, bagaimana jasmani saya duduk di kendaraan yang baik, bagaimana jasmani saya mendapatkan makanan yang baik, hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemewahan-kemewahan, menjalani kehidupan dengan tidak ada kesusahan. Maka apabila manusia seperti ini 24 jam usahanya hanya untuk berfikir atas jasmaninya, bagaimana jasmaninya dalam keadaan baik. Apabila manusia di seluruh dunia berfikir untuk menyempurnakan takaza jasmaninya, maka di dunia ini akan terbentuk bentuk perpecahan, akan terbentuk kehancuran di dunia ini, dan manusia tidak akan menjadi manusia, tetapi manusia akan menjadi hewan. Ada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan dengan tawajuh, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan sifat di dalam jasad manusia, sifat perpecahan, dan di dalam ruh Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sifat persatuan. Kalau kamu mau melihat perpecahan dari jasmani, maka pergilah ke kubur dan lihatlah, ketika ruh telah keluar, jasad pun menjadi terpecah belah. Kepalanya pun terpisah dari badannya, kakinya terpisah dari badannya, tangannya pun terpisah dari badannya. Seluruh badannya akan terpotong-potong. Kenapa? Karena ruh telah keluar dari badannya. Dalam jasad manusia Allah subhanahu wa ta'ala letakkan perpecahan. Apabila di dalam jasad masih ada ruh, maka seluruh jasad akan tetap bersatu. Apabila kaki terasa sakit, ular menggigit kakinya, maka karena sakitnya kaki, mata pun menangis. Sakitnya kaki, lidah akan berbicara dengan dokter. Sakitnya kaki, telinga akan mendengarkan arahan dokter. Sakitnya kaki, maka kaki yang lain akan berjalan. Sakitnya kaki, maka tangan akan mengambil obat dari dokter. Sakitnya kaki, maka hati pun menangis. Ketika ruh masih ada di anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak. Ketika ruh keluar daripada jasad, walaupun masih ada mata, tapi tidak dapat melihat. Lidah masih ada, tapi tidak dapat berbicara. Tangan masih ada, tapi tidak dapat memegang. Kaki masih ada, tapi tidak dapat berjalan. Mata masih ada, tapi tidak dapat melihat. Istrinya ada di samping, tapi dia tidak dapat mengenalinya. Mengapa? Karena ruh telah keluar dari jasadnya. Ruh akan menyatukan, karena di dalam ruh Allah meletakkan sifat persatuan. Tidak ada nabi yang datang ke dunia usaha atas jasad manusia. Tidak ada nabi yang datang ke dunia ini untuk menyempurnakan takaza jasad manusia. Setiap nabi telah datang membawa amalan ruhani, dan dalam amalan ruhani Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan persatuan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan persatuan dalam kalimah la ilaha illallah, di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah meletakkan persatuan. Kalimat ini adalah kalimat yang satu. Apakah ia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Afrika, orang Amerika,
siapapun yang telah mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia, seperti mana jasad manusia, maka semuanya seperti satu jasad. Seperti mana di satu jari sakit, maka seluruh jasad akan bergerak, maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobatinya. Begitu juga apabila ada satu orang Islam di penghujung dunia, yang mana dia mendapatkan kesusahan, orang Islam di Indonesia, orang Islam di Amerika, tidak ada rasa sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir terhadap mereka. Islam yang bagaimana kita ini? Harusnya kita mengalami kesusahan. Seperti mana anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Anaknya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Perut istrinya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Bagaimana kita dapat tidur? Bagaimana kita dapat tenang-tenang ketika orang-orang Islam meninggalkan iman, meninggalkan amal-amal agama, meninggalkan cara kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Islam yang bagaimana kita ini? Hadirin yang mulia, seluruh para anbiya alaihissalam, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang ke dunia ini membawa ruhani amal. Dalam kalimat ada persatuan, dalam solat pun ada persatuan, dalam solat pun ada persatuan. Di dalam shaf ada orang alim, ada orang awam. Di dalam shaf yang sama, semua berdiri di satu shaf yang sama. Di satu shaf yang sama ada seorang menteri, ada seorang pekerja, ada seorang tuan, ada seorang hamba sahaya, ada pedagang, ada pekerjanya, ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Maka di shaf yang sama tidak dibedakan satu sama yang lain, semuanya berdiri dalam satu shaf yang sama dalam solat. Kemudian dalam zakat juga ada persatuan. Islam mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagi-baginya pada orang miskin. Bagaimana ada persatuan dalam zakat? Dikatakan sebaik-baik orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan-depan pintu rumah orang-orang kaya. Maka telah dibentuk persatuan. Dikatakan kepada orang miskin, kamu bantulah orang kaya dengan tenaga dan dengan diri kamu. Dan dikatakan kepada orang kaya, kamu bantulah orang miskin dengan harta kamu. Sehingga sesama kalian akan ada persatuan, akan ada kasih sayang satu sama lain. Satu sama lain akan mengetahui keperluannya. Maka dalam zakat ada persatuan karena amal ruhani. Karena amal ruhani. Kalimat merupakan amal ruhani. Kalimat tauhid merupakan amal ruhani. Salat merupakan amal ruhani. Zakat merupakan amal ruhani. Puasa juga merupakan amal ruhani. Puasa, di dalam puasa ada persatuan. Orang kaya juga puasa, orang miskin juga puasa. Menteri juga puasa, menteri-menteri yang lain juga berpuasa. Setiap orang juga berpuasa. Dan dikatakan sebaik-baik orang yang berpuasa adalah yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Walaupun dia memberikan berbuka dengan sepotong kurma, walaupun dia memberikan berbuka dengan segelas air. Mengapa dikatakan seperti itu? Sehingga akan terbentuk persatuan di antara orang miskin dan orang kaya. Akan terbentuk kecintaan. Siapa orang yang berpuasa, yang mana dia tidak sanggup walaupun memberikan satu potong kurma kepada yang lain, maka untuk itu dipersiapkan. Jika setiap orang yang berbuka puasa dapat atau berbuka seperti ini, berbuka pada waktunya, maka dengan seperti ini akan terbentuk persatuan, akan terbentuk istimaiyat. Puasa adalah untuk membentuk istimaiyat, solat adalah untuk membentuk istimaiyat, zakat adalah untuk membentuk istimaiyat, kalimat tauhid adalah untuk membentuk istimaiyat. Dalam haji Allah meletakkan persatuan. Bagaimana persatuannya? Maka orang Indonesia berangkat dari Indonesia dan berangkat dengan pesawat terbang, satu kain di atas dan satu kain di bawah. Maka pakaian ini dipakai juga oleh orang India, pakaian ini dipakai juga oleh orang Amerika, pakaian ini dipakai oleh orang Jepang. Seluruh berpakaian dengan pakaian yang sama. Seluruh alam diberitahu, lihat bagaimana persatuannya orang-orang Islam. Dan satu bahasa saja. Orang Malaysia meninggalkan bahasanya, orang Inggris meninggalkan bahasanya, orang India meninggalkan bahasanya,
Orang Amerika meninggalkan bahasanya. Semua meninggalkan bahasanya masing-masing. Datang kepada satu suara saja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik, dan seterusnya. Semua mengucapkan kalimat yang sama. Apakah dia orang muda atau orang tua, apakah dia orang laki-laki atau perempuan, orang India ataupun orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika, mereka telah meninggalkan bahasa masing-masing dan mengucapkan kalimat yang sama. Maka di dalam haji Allah Subhanahu meletakkan persatuan. Tidak ada ruhani amal yang mana di dalamnya tidak ada persatuan. Di dalam ruh Allah Subhanahu wa taala meletakkan persatuan, sedangkan di dalam jasad Allah Subhanahu wa taala meletakkan perpecahan. Apabila usaha ruhania dibuat di dunia ini, usaha para nabi dibuat di dunia ini, maka seluruh dunia akan bersatu. Akan bersatu seluruh manusia, akan ada kasih sayang di antaranya. Manusia satu sama lain akan saling memperhatikan, satu sama lain mempunyai semangat untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lain, akan memperhatikan orang yang sakit, akan memberi makan orang yang lapar dan haus, akan memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak punya rumah. Maka satu sama lain akan memberikan kebaikan-kebaikan. Ini merupakan torekoh cara Islami. Ini dikatakan muasyarah Islami. Apabila ada yang menyakiti, kita maafkan mereka. Apabila ada yang memaki, kita doakan mereka. Apabila ada yang ambil hak kita, kita ikhlaskan hak kita. Apabila ada yang zalim kepada kita, kita maafkan kezaliman mereka. Inilah muasyarah Islam, maka akan membentuk persatuan dan mahabbah di antara kita. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengabaikan nilai persatuan karena pangkat, jabatan, harta, yang mengabaikan nilai persatuan karena status sosial, karena gengsinya, maka ingatlah, dia adalah orang yang sombong. Mau dibawa sampai kemana kesombongan kita? Di atas langit pertama masih ada langit kedua, di atas langit kedua masih ada langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Ternyata kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoisan kita, gengsinya kita tidak bisa dibawa sampai mencapai langit pertama, tetapi hanya bisa dibawa ke dalam kubur yang akan menghadirkan penderitaan di alam kubur. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.